Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak, sehingga di sore hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Kita berkumpul dalam suasana bulan Ramadan, dalam suasana kita sedang melaksanakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu as-shaum. Maka kita berharap, kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita hidayah, petunjuk di atas tauhid dan di atas sunnah untuk bisa menjalankan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan dengan baik, dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima seluruh amal ibadah kita. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui adalah bulan yang istimewa. Kita di bulan Ramadan sering mendengar kajian-kajian atau ceramah-ceramah dari para khutbah, dari para asatidzah yang menjelaskan tentang keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan yang mungkin telinga kita sudah sangat hafal dengan keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dibelenggu syaitan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quran dan lain sebagainya. Namun tahukah kita ma'asyiral muslimin bahwa selain keistimewaan-keistimewaan bulan Ramadan, dari sisi pahalanya, dari sisi ampunannya, ternyata di dalam bulan Ramadan ada keistimewaan-keistimewaan lain berupa akidah yang sahihah. Ketika seorang muslim merenungkan tentang bulan Ramadan dan apa yang terkandung di dalamnya, maka dia akan mendapatkan buah yang sangat berharga, yaitu pemahaman yang benar terhadap agama ini, akidah yang sahihah yang hendak Allah tanamkan kepada hamba-hambanya dengan bulan Ramadan ini. Tapi sebenarnya bukan cuma ibadah Ramadan saja. Semua ibadah-ibadah itu kalau kita renungkan itu pasti mengandung akidah, pendidikan akidah di dalamnya. Hanya saja kita tidak menyadari hal tersebut. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, seorang ulama ahli hadis, pengajar Masjid Nabawi sampai sekarang, hafizahullah ta'ala, beliau punya kitab yang berjudul Durusun Aqadiyah Mustafadah Minal Hajj.
yaitu tentang pelajaran-pelajaran akidah yang terkandung dalam ibadah haji. Nah, itu ibadah haji dikumpulkan mulai talbiyahnya, mulai ihramnya, tawafnya, sa'inya, dan semua prosesi ibadah haji, semuanya itu mengandung tauhid, mengandung akidah yang sahihah. Yang ketika seorang benar-benar memahami hal ini, maka dia selesai melaksanakan ibadah haji, pulang ke tanah air, itu membawa oleh-oleh berupa akidah yang benar, akidah yang sahihah, berupa tauhid yang murni. Kalau dia mau merenungkan hal tersebut, maka demikian juga ibadah Ramadan. Kalau kita benar-benar pahami kandungan akidah yang hendak Allah tanamkan dalam ibadah Ramadan, baik puasanya, baik tadabbur Al-Qur'annya, tadarus Al-Qur'annya, ya, ataupun sodakohnya, zakatnya, semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu ada kandungan akidah, kandungan tauhid yang layak untuk kita pelajari bersama, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, kita keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertauhid, menjadi orang-orang yang punya akidah yang sahihah. Ini yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan sore hari ini, dan insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja rukun iman yang 6. Ya, rukun iman yang 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Itu semua ada di dalam Ramadan. Pendidikan 6 rukun iman ini semuanya ada di dalam Ramadan. Kita preteli satu-satu. Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu maksudnya adalah at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah azza wa jalla. Ini diantara bentuk rukun, bentuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk ikhlas dalam beribadah. Gak cuman puasa, semua ibadah Allah perintahkan kita untuk ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka ini, manusia ini, beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Apa artinya ikhlas? Ikhlas artinya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terkontaminasi dengan apa-apa yang selain Allah, tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, dengan riya, dengan sum'ah. Intinya 100% dia ibadah itu diperuntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ibadah puasa ini ada pendidikan ikhlas. Nabi SAW mengatakan, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata para ulama, indikator seorang itu ikhlas dalam beribadah, yaitu ketika dia mengharapkan pahala dari Allah karena dia takut akan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah dikatakan indikator dia ikhlas. Maka tidak seperti anggapan sebagian kaum, di antaranya orang-orang yang punya pemikiran sufi atau tasawuf. Mereka menganggap kalau Anda beribadah karena mengharap surga dan karena takut akan neraka, itu sampean belum ikhlas itu. Karena ada embel-embel surga, ngarep surga, wah berarti gak ikhlas. Kata mereka gitu. Sembari mereka bertanya kepada Anda, kalau surga dan neraka itu nggak ada, Anda masih nyembah Allah nggak? Masih beribadah nggak?
Apa jawaban Anda jemaah? Surga dan neraka nggak ada. Anda masih nyembah Allah nggak? Bingung ya? Inilah ahlul bid'ah itu sukanya membicarakan sesuatu yang nggak ada esensinya. Sekarang kita tanya, surga dan neraka ada nggak? Ada. Ya sudah, ngapain kau bilang seandainya itu? Nyata-nyatanya surga dan neraka ada. Kata mereka, Anda itu baru dikatakan ikhlas ketika Anda beribadah kepada Allah hanya dengan modal cinta. Bukan karena mengharap surga, bukan karena takut akan neraka, tapi karena cinta. Seorang tokoh sufi yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, pernah dengar ya, Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia ini seorang abidah, artinya seorang yang rajin beribadah, ya, ahli ibadahnya orang-orang sufi tasawuf. Dia pernah berdoa yang kurang lebih doanya itu mengatakan, Rabbi in kanatil jannah sorofatni minka faharrimni minha. Ya Allah, wahai Rabbku, apabila surga menjadikan aku berpaling darimu, maka haramkan aku atas surga. Berani loh doanya. Kalau surga itu membuat aku nggak ikhlas kepadamu, maka haramkan surga kepadaku. Alhamdulillah. Benar nggak doa kayak gini jangan? Nabi SAW mengajarkan kepada kita minta surga. Nabi mengajarkan kepada kita berlindung dari neraka. Bahkan dalam hadis ini Nabi mengatakan wahtisaban, barang siapa yang puasa karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu ikhlas. Demikian juga Allah sebutkan tentang orang-orang beriman di dalam surah As-Sajdah. Ciri mereka adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, orang-orang beriman itu lambung-lambung mereka kalau malam hari jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb mereka khaufan, karena takut kepada Allah, wa tama'a, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib ketika beribadah itu ada khauf dan raja, mengharap surga dan takut akan neraka. Itu indikator ikhlas. Maka kalau Anda beribadah ada perasaan ini, maka berarti itu Anda sedang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang sufi atau tasawuf. Dan kemudian jamaah, dalam ibadah puasa ini keikhlasan seseorang itu benar-benar teruji. Keikhlasan ibadah seseorang itu benar-benar terpuji, di mana puasa itu dia peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dia peruntukkan kepada selainnya. Karenanya Allah Azza wa Jalla berani, makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, semua amalan-amalan anak Adam itu kembalinya kepada mereka, kecuali puasa. Allah pastikan puasa itu pasti untukku, kata Allah. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, dia tinggalkan syahwatnya hanya demi aku, demi nurut kepadaku. Dan kita ketika puasa itu merasakan bagaimana kita ini menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tatkala puasa itu, Pak, kita punya banyak kesempatan untuk mokel, untuk membatalkan puasa kita secara diam-diam bisa. Kita punya banyak kesempatan sendirian di kamar, tidak ada manusia yang melihat,
Tidak ada CCTV yang sedang memperhatikan kita. Dihamparkan di hadapan kita makanan-makanan yang lezat. Dihamparkan di hadapan kita minuman-minuman yang lezat. Namun ternyata ketika kita puasa, kita sama sekali tidak menyentuhnya. Sama sekali kita tidak memakannya, sama sekali kita tidak meminumnya. Kenapa? Padahal nggak ada yang lihat, nggak ada yang menyaksikan. Sendirian di dalam kamar. Kenapa nggak kita makan? Kenapa nggak kita minum? Karena kita tahu bahwa puasa ini buat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Maka selama bulan Ramadan itu keikhlasan kita digembleng sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau puasa kita bisa menjaga keikhlasan ini, maka terapkan keikhlasan ini dalam ibadah-ibadah Anda yang lain. Salat juga harus demikian. Gak perlu pujian manusia, gak perlu pandangan manusia. Baca Quran juga demikian. Sedekah juga demikian. Semua ibadah harus dibangun di atas ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku semuanya itu hanya untuk Allah, murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pelajaran yang sangat berharga dari ibadah Ramadan, yaitu ikhlas. Murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diperuntukkan kepada selain Allah. Tapi masih rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Karena tadi berkaitan dengan tauhid, apa itu? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Uluhiyah, urusan sembah menyembah. Tapi kemudian cabang dari pembahasan ini adalah di dalam Ramadan ada penegasan tentang akidah al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat. Ada beberapa sifat-sifat Allah yang ditetapkan dari Ramadan ini. Ya, beberapa sifat-sifat Allah yang ditegaskan diambil dari bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah sifat ulu. Allah itu tinggi di atas. Akidah tentang Allah di atas. Ini salah satu sifat Allah yang menjadi garis pemisah antara ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah. Allah di atas, sedangkan ahlil bid'ah mereka menolak Allah itu di atas. Tapi mereka mengatakan Allah itu di mana-mana, atau Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah, dan seterusnya. Adapun ahlu sunnah menegaskan Allah tinggi di atas. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam qasidah nuniyahnya, beliau menyebutkan lebih dari 2000 dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menegaskan akidah Allah tinggi di atas. Allah di atas itu ada dua pengertiannya. Yang pertama, Allah di atas makhluknya itu secara posisi, secara letak. Allah letaknya di atas, makanya boleh Anda tunjuk ke arah atas. Boleh Anda tunjuk ke arah atas seperti ini. Sebagaimana Nabi SAW ketika haji wada, beliau menunjuk ke arah atas. Allahumma syhad, Allahumma syhad. Berarti ini Allah tingginya itu secara letak, secara posisi. Kemudian yang kedua, Allah tinggi di atas itu maksudnya secara kualitas. Kualitas Allah itu di atas kualitas makhluk-makhluknya. Kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan makhluk-makhluknya. Ya. Nah, ahlul bid'ah mentakwil model yang kedua ini. Allah di atas maksudnya apa? Kualitas, secara kualitasnya Allah di atas makhluk. Tapi kalau posisinya, letaknya, Allah itu tidak di atas. Ya, Ahlus Sunnah tidak. Ditetapkan dua-duanya, baik secara letak
ataupun secara kedudukan, secara kedudukan Allah tetap di atas, sama-sama di atas. Itu ditetapkan oleh ahlu sunnah. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa dalilnya Allah di atas tapi yang berhubungan sama bulan Ramadan? Ada hadiahnya ya? Hadiahnya Mbak Takjil. Apa dalilnya Allah di atas tapi kaitannya dengan bulan Ramadan? Bukan dalil-dalil umum seperti misalnya Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, a'amintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ini enggak ada hubungannya sama bulan Ramadan. Nah, yang ada hubungannya sama bulan Ramadan apa? Naam, surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar terjadi di bulan Ramadan. Yang lebih tegas lagi, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Namanya turun dari mana ke mana? Atas ke bawah. Kalau Allah yang menurunkan Al-Qur'an, berarti Allah di atas. Nah, itu salah satu pendalilan. Ya, salah satu pendalilan tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, itu dalil Allah di atas. Sebaliknya, tentang naiknya malaikat, itu juga menunjukkan Allah di atas. Ta'rujul malaikatu warruh. Ya, para malaikat-malaikat naik kemana? Menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Naik dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Ya. Nabi Isa alaihi salam, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, barrafa'ahullahu ilaih. Akan tetapi Nabi Isa diangkat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah di atas. Itu sisi pendalilan. Makanya dikatakan sampai 2000 dalil, karena banyak sisi-sisi pendalilan tentang Allah di atas. 6. Kemudian sifat yang kedua yang bisa kita petik dari bulan Ramadan adalah sifat iradah. Apa sifat iradah? Ya, Allah itu punya kehendak. Allah itu punya keinginan. Baik secara kauni ataupun secara syar'i. Oh, ini panjang kalau dibahas ini. Tapi langsung saja, apa dalilnya Allah punya sifat iradah yang diambil dari bulan Ramadan? Surah Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan atas kalian. Disebutkan di situ yuridullah, Allah menginginkan, berarti ditetapkan Allah memiliki sifat iradah, keinginan. Oh iya, saya lupa. Sebelum saya bahas sifat-sifat ini, saya tekankan sekali lagi tentang kaidah umum Ahlus Sunnah tentang sifat-sifat Allah. Yaitu ahlu sunnah menetapkan semua sifat yang ditetapkan Allah di dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih tanpa diserupakan dengan makhluk. Ditetapkan apa adanya, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa ditanyakan bagaimananya sifat tersebut. Ya. Kemudian tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa ditanyakan bagaimana, dan tanpa ditolak makna-maknanya, tanpa ditakwil makna-maknanya ke makna yang lain, tapi ditetapkan apa adanya. Sifat yang ketiga yaitu
sifat al-mahabbah, love, cinta. Allah Subhanahu wa taala punya sifat mahabbah, cinta. Tapi sekali lagi tidak sama dengan sifat cintanya makhluk. Dari mana hal ini? Ini diambil dari keumuman hadis qudsi tentang hadis wali. Kalau Anda pernah dengar hadis tentang wali, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Pernah dengar hadis ini ya? Di dalam petikan hadis itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu ibadah yang paling aku cintai adalah yaitu ketika hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang aku wajibkan kepada mereka. Puasa wajib enggak? Wajib. Berarti ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa Ramadan, Allah cinta enggak? Cinta kepada hamba tersebut. Maka ditetapkan sifat mahabbah, cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW bersabda, ahabbus siyami ilallah siyamu Dawud kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kata Nabi SAW, puasa, maksudnya puasa sunnah, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Dawud. Yaitu Nabi Dawud dahulu sehari puasa, sehari berbuka. Nah kalau puasa Dawud hukumnya apa? Sunnah. Nah kalau puasa Daud dicintai sama Allah, padahal itu sunnah, nggak wajib, apalagi puasa Ramadan, pasti lebih dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa sekarang? Sifat Allah yang ke-4. Tapi ini bukan sifat, tapi nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu At-Thayyib. Allah itu maha baik. Allah Subhanahu wa taala itu punya nama At-Thayyib. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba." Sesungguhnya Allah itu thayyib, baik, dan tidak menerima amalan kecuali dari yang baik. Maka kalau puasanya nggak baik, maka nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sahnya sah, kalau sahnya mungkin sah, tapi mendapatkan pahala di sisi Allah, itu tidak akan mendapatkan pahala. Makanya seorang itu ketika puasa, dia menjaga kualitas puasanya, jangan sampai dikotori dengan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasanya. Jangan mengatakan, Ustadz kan itu bukan pembatal puasa. Iya benar, bukan pembatal puasa. Tapi apa nggak eman kau puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Puasa kerjaannya nonton apa? Sinetron. Gak payu kau ya sinetron itu. Hah? Oh Netflix, iya. Nah, sekarang payunin Netflix. Puasa yang dilakukan apa sih istilah sebagian orang itu? Apa maraton apa itu? Maraton film. Oh ya. Maraton film. Jadi sehari itu nonton film tok. Mumpung gak lapo-lapo jadi ini. Kata dia, Ustadz, kan nonton film gak membatalkan puasa. Sahih. Nonton film batalin puasa, termasuk pembatal puasa gak? Tidak. Tapi apa yang kau lihat di film itu? Dari pandangan-pandangan yang haram, musik-musik yang haram, tanpa terasa tergerus puasamu, pahala puasamu tergerus sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kau tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus.
Nabi SAW mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Ya. Berkaitan dengan thayyib ini diambil oleh para ulama dari hadis Nabi SAW di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, la khalufu famis shaimi atyabu indallah mirrihil misik. Kata Nabi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu baik di sisi Allah, thayyib di sisi Allah daripada wangi kasturi, wangi misik. Nah, ini hati-hati. Hadis ini sering dipakai buat jokes, guyonan sebagian orang. Guyonan bukan pada tempatnya. Siang hari ketika puasa, bau mulutnya naudzubillah dipamerkan ke teman-temannya dengan alasan bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum daripada kasturi. Hasilnya apa? Pamer abab, pamer bau mulut. Ini keliru. Kenapa keliru? Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik, lebih harum indallah, bagi Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, masa Allah suka yang bau gak enak? Kan bau mulutnya orang yang puasa ini gak enak. Bukan bau mulut yang gak enak yang disukai sama Allah. Bukan sembarang bau mulut yang disukai sama Allah, tapi bau mulut yang muncul karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bau mulut ini, bau mulutnya orang yang berpuasa ini, itu apakah tujuan puasa atau dampak dari puasa? Efek itu jamaah. Bau mulut ini efek yang timbul gara-gara kita berpuasa. Efeknya kita berpuasa itu adalah bau mulut ini. Nah, Allah cinta dengan bau mulut yang timbul karena puasa, timbul karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarang bau mulut. Terus jangan juga diartikan, berarti Allah cinta bau mulut, berarti semakin bau mulutnya semakin dicintai Allah gitu. Terus mentang-mentang puasa nggak sikat gigi, nggak pakai siwak, 2 hari 3 hari nggak tahu sikat gigi. Kenapa? Semakin badek semakin dicintai sama Allah. Ngawur. Dari mana pemahaman seperti itu? Bukan bau mulutnya yang dicintai sama Allah, tapi karena itu disebabkan oleh puasa. Allah cinta kepada orang yang berpuasa. Kemudian yang kedua, lebih harum di sisi Allah itu maknanya balasan di akhirat, bukan balasan di dunia. Itu balasan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar itu membanggakan sebagian hambanya di hadapan hamba-hamba yang lain. Seperti misalnya muadzin, tukang azan, itu dibanggakan sama Allah di hadapan manusia. Dengan cara apa? Dipanjangkan lehernya. Muadzin, tukang azan itu dipanjangkan lehernya. Supaya apa? Membanggakan muadzin ini di hadapan manusia-manusia di padang mahsyar. Nabi mengatakan al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Tukang-tukang azan adalah orang-orang yang panjang lehernya di hari kiamat kelak. Sebagai bentuk pemuliaan kepada muadzin itu. Demikian juga orang yang mati dalam keadaan berihram ketika haji atau umrah. Maka Allah banggakan dia dengan cara dibangkitkan dengan ihramnya sembari terus mulutnya mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Nabi mengatakan fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyah. Sesungguhnya dia, orang yang mati dalam keadaan haji atau umrah, dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan terus bertalbiyah. Orang yang berjihad mati di medan peperangan, jihad yang syar'i ya, bukan jihad yang bid'ah. Ketika dia mati di medan peperangan, syahid di medan peperangan,
Dia pakaiannya compang-camping, mungkin kena sayatan pedang, keluar mengucur darah darinya. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi seperti itu. Bajunya sebagaimana baju ketika dia pakai untuk berperang, dengan luka-luka yang masih ada, namun mengeluarkan darah yang baunya seperti misik. Kenapa dibangkitkan seperti itu? Untuk dibanggakan di hadapan manusia di hari kiamat. Nah, sama orang yang puasa itu dibanggakan ketika hari kiamat dengan bau mulutnya yang harum, lebih harum daripada kasturi. Itu nanti, jangan pamer sekarang. Kalau sekarang masih apa baunya? Masih badek mampuni. Pamernya nanti aja. Kalau itu kita puasa masih belum diterima. Puasa masih belum jelas diterima apa enggak, tapi bau mulutnya jelas baunya. Pahalanya belum jelas, bau mulutnya jelas. Nah, kemudian ini kita singkat, ada beberapa sifat yang lain. Berarti sifat yang keberapa sekarang? 5 ya? Ya, sifat yang kelima, yaitu sifat al-afu. Allah itu punya sifat pemaaf. Diambil dari mana? Biasanya kalau masuk akhir-akhir Ramadan, itu Allah itu pemaaf. Ada doa yang dipanjatkan yang menunjukkan hal ini. Gimana? Naam, barakallahu fiik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf dan engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Ya, ini menetapkan sifat al-afu, memaafkan. Baik, kemudian jamaah, itu tadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Dari bulan Ramadan ini ada pendidikan iman kepada malaikat. Dari mana? Tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai pada ayat tanazzalul malaikatu warruh. Di malam Al-Qadar malaikat-malaikat turun dan ar-ruh. Siapa ar-ruh? Jibril alaihi salam. Ya, turun ketika Lailatul Qadar. Iman kepada malaikat kandungannya adalah yang pertama, kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang ada eksistensinya, ada wujudnya. Tidak seperti orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan malaikat itu nggak ada wujudnya. Tapi malaikat itu hanya sekedar simbol, bukan makhluk. Tapi malaikat itu simbol kebaikan. Enggak. Malaikat itu ada eksistensinya, ada wujudnya. Hanya saja kita tidak bisa melihat malaikat tersebut. Kemudian keimanan kita terhadap malaikat adalah kita meyakini malaikat itu berakal. Ya, memiliki akal, zawul ukul. Tidak sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang bahwa malaikat ini makhluk yang tak berakal. Ini batil, keliru. Kemudian yang ketiga, keimanan kita terhadap malaikat adalah kita meyakini malaikat diciptakan dari apa? An-nur, dari cahaya. Kemudian yang keempat, kita meyakini bahwa malaikat itu memiliki sayap. Ya, sayap. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahu ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Malaikat-malaikat itu
punya sayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan ada yang lebih dari itu. Itu bukan kawin lagi ya, masna wa thulatha wa ruba ya. Itu maksudnya sayapnya malaikat. Bahkan Jibril sayapnya berapa? 600 sayap. Situmi'ati janah qad saddal ufuk, yang menutup cakrawala. Kemudian yang kelima, malaikat. Ya, malaikat itu ghaib. Ghaib artinya tidak bisa kita lihat. Ya, termasuk alam ghaib yang tidak bisa kita lihat. Kemudian yang keenam, malaikat mampu untuk menjelma menjadi manusia. Malaikat mampu menampakkan dirinya menjadi manusia. Sebagaimana hadis Jibril. Ya, pernah dengar nggak hadis Jibril yang datang kepada Nabi SAW dan para sahabatnya dengan menjelma menjadi seorang yang putih bersih, tampan. Iya. Kemudian yang ketujuh ya. Berapa sekarang? Yang ketujuh, keimanan kita terhadap malaikat adalah kita mengimani malaikat itu tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muddathir, kata Allah, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui jumlah bala tentara Rabbmu, maksudnya malaikat, tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dulu kita belajar waktu kecil, malaikat cuma berapa? 10 tok. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, terus Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan, kurang luru, Rokib, Atid, ya. Cuman 10 aja malaikat ini. Enggak, malaikat banyak. Kata Nabi SAW, "Attatis sama wa huqqalaha anta'id ma min mawdi'i qadami shibrin illa walahu wa illa wa fihi malakun sajidun aw raqi'." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, langit itu merintih, bukan merintih ya. Langit itu apa ya? Kayak kalau kelebihan muatan itu ada seperti bunyi krak. Apa itu bahasanya itu? Overload ya? Iya, pokoknya nggak bisa lagi menahan beban itu loh. Kenapa? Dan pantas bagi langit untuk merintih. Kenapa? Karena tidak ada tempat sejengkal kaki kecuali pasti ada malaikat sujud atau rukuk di tempat itu. Dan Anda lihat langit luasnya berapa? Langit kedua berapa? Langit ketiga berapa? Sampai langit ketujuh luasnya seperti apa? Itu semua jarak shibr, sejengkal, pasti ada malaikat sujud di situ. Maka nggak ada yang mengetahui jumlahnya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, iman kita terhadap malaikat adalah kita mengimani nama-nama malaikat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti Jibril, kita tetapkan namanya Jibril. Mikail, kita tetapkan namanya Mikail. Israfil, kita tetapkan namanya Israfil. Dan malaikat-malaikat yang lain, Mungkar, Nakir, malaikat Malik, itu ditetapkan namanya. Adapun malaikat-malaikat lain yang tidak disebutkan namanya, maka nggak boleh kita memunculkan nama-nama sendiri, menama-namai sendiri. Kemudian yang ke-9, tugas-tugas malaikat. Malaikat memiliki tugas-tugas. Minimal tugas mereka adalah yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka itu bertasbih kepada Allah siang dan malam tanpa pernah bosan. Itu minimal tugas mereka adalah beribadah kepada Allah siang dan malam. Makanya kalau ditanya, Ustadz, sekarang kan belum kiamat,
Malaikat Israfil ngapain? Ngapain jemaah? Nganggur. Hah? Apa tadi? Bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz, Jibril gimana Ustadz? Kan sudah gak ada lagi wahyu yang diturunkan, gak ada nabi, gak ada rasul. Jibril ngapain sekarang? Bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada malaikat pensiun, malaikat nganggur. Tidak. Demikian juga pekerjaan malaikat seperti mengatur awan. Itu pun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu meskipun benar-benar diberikan kuasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan perintah oleh Allah bisa benar-benar mengatur awan, mereka nggak bisa merdeka seenaknya sendiri mengatur awan. Semuanya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal malaikat benar-benar mengatur awan. Ini pawang hujan. Pawang hujan cuman modal apa? Mangkok. Cuman modal mangkok bisa mengatur awan. Remote-nya ada di dia. Naudzubillah. Kadzab, pendusta. Sebagian muslim yang masih percaya, ini benar-benar diragukan keislamannya, diragukan tauhidnya. Sama sekali nggak punya pendidikan tauhid. Kalau kita lihat sebagian orang-orang yang masih membela, ya tolong dihormati. Inilah keragaman budaya Nusantara. Inilah uniknya Indonesia yang tidak dimiliki negara-negara lain. Iya, unik memang Indonesia ini. Syiriknya yang unik. Nggak ada kesyirikan seperti ini di negara-negara lain. Ya, syiriknya yang unik, bukan budayanya yang unik. 6. Yang berapa sekarang? 9. 10. Ya, yang 10 aja terakhir. Yaitu para malaikat itu semuanya taat kepada Allah. Tidak ada ceritanya malaikat yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah durhaka. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka pasti dikerjakan sama mereka. Nggak pernah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada ceritanya malaikat itu dipecat dari jajaran malaikat. Kayak ada cerita-cerita ahlul kitab, Lucifer. Ya, Lucifer itu dulu malaikat katanya, tapi dia dipecat karena melakukan pelanggaran kode etik malaikat, melanggar kode etik permalaikatan, sehingga dia dipecat. Ini nggak ada seperti itu. Ya, semua malaikat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang berapa menit? Sudah sampai jam 5. Sisa 10 menit. Pakai tanya jawab jemaah. Pakai tanya jawab. Di sini ada pertanyaan yang masuk. Puasa tapi tidak sholat, apakah sah puasanya? Sah nggak jemaah? Iya. Ya gimana? Sholat sampai para ulama menghukumi tarikus sholah kufrun atau tarikus sholah kafir. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dihukumi kafir. Itu ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal sebagai salah satu usul dari usulus sunnah, pokok-pokok sunnah. Ya memang ada khilaf di antara para ulama. Imam Ahmad dan para ulama-ulama yang ada bersama beliau menghukumi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada udzur, maka kafir, keluar dari Islam. Karena Nabi SAW mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum tarkus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi, pembeda antara kami dengan mereka, yaitu antara muslim dengan kafir, adalah meninggalkan sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti dia kafir. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya
itu tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kecuali dengan istihlal, kecuali dengan penghalalan, kecuali dengan penghalalan. Tapi jangan dipotong sampai sini. Imam Asy-Syafi'i meskipun beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tapi Imam Syafi'i memberikan hukuman yuktal, dia dibunuh. Yang membunuh siapa? Hakim, bukan orang perorangan, bukan. Dia dibunuh kalau dia tidak mau bertobat dari perbuatannya. Benar nggak dikafirkan, tapi hukumannya apa? Yuktal, dibunuh. Ini mazhab Asy-Syafi'i. Maka bagaimana bisa ada orang puasa tapi dia tidak mengerjakan sholat, maka tidak sah puasanya. Karena sholat termasuk diantara rukun Islam, yang meninggalkannya bisa dihukumi kafir, keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Ya sama seperti sholat-sholat biasa, selesai salam kita tetap melanjutkan ketertinggalan rakaat kita dengan satu rakaat lagi, kemudian salam, kita bergabung lagi dengan imam. Terus seperti itu sampai imam selesai. Kalau terus ketinggalan, kita selesai salam, kita bangkit lagi untuk menyempurnakannya. Nanti ketinggalan lagi sama imam karena mungkin imamnya setelah salam nggak ngasih ini ya, nggak ngasih waktu, nggak ngasih jeda, ya tetap kita terus berjalan seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Imamnya itu sampai pada rokaat ke berapa saja ditinggalkan. Terus untuk makmumnya untuk pada saat itu ya, kemudian kan meninggalkan yang berjamaah itu. Apa itu juga diperkenankan juga? Ya, itu menyelisih sunnah ya, meninggalkan imam ya. Saya makmumnya makmumnya saja itu ketika meninggalkan imam, ketika dalam keadaan sholat malam, di tengah-tengah sholat makmum meninggalkan imam tanpa ada udzur, itu menyelisihi sunnah. Memang ini sholat sunnah, tidak dikatakan dia berdosa atau mendapatkan sanksi, tidak. Akan tetapi sunnah dari Nabi SAW, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dia dicatatkan pahala sholat semalam suntuk. Adabnya memang seperti itu. Lah ini kalau makmumnya saja dilarang untuk dia meninggalkan sholat berjamaah, apalagi imamnya sekarang. Apalagi imamnya yang meninggal. Kecuali kalau memang ada udzur, ya memang ada udzur yang harus meninggalkan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada udzur, tetap bersama imam sampai imam itu selesai. Itu adabnya seperti itu. Ya, kalaupun ada orang yang sudah meninggalkan sebelumnya, ini tidak mendapatkan dosa karena sholat malam adalah sholat yang hukumnya sunnah. Nah, wallahu a'lam. Apakah ceramah sebelum atau sesudah taraweh ada syariatnya? Yang kita soroti adalah kultum yang diletakkan di tengah-tengah antara sholat taraweh dan sholat witir. Ya, karena kita lihat sebagian masjid itu kadang kultum sebelum taraweh. Ya, sebelum taraweh kultum.
atau setelah witir kultum. Ini ana rasa tidak ada sisi masalah di situ, karena memang momennya itu hanya memanfaatkan momen berkumpulnya kaum muslimin untuk mereka diberikan motivasi-motivasi, arahan-arahan yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Ya, kurang lebih anunya seperti itu motivasinya. Tidak ada keyakinan bahwa khutbah atau ceramah sebelum tarawih atau sesudah tarawih itu rangkaian dari ibadah sholat tarawih, tidak ada. Ya, makanya kalau takmir misalnya tidak mendapati ada yang ceramah ketika tarawih, memang sudah tidak ada, ya sudah kosongkan, jangan makso. Beda sama Jumat ya. Kalau Jumat ini memang harus cari khotib antum. Ya, Jumat memang harus cari khotib. Takmirnya nggak dapat khotib, cari penggantinya siapa. Karena memang khutbah bagian dari sholat. Tapi kalau ceramah taraweh, kultum taraweh, itu sama sekali tidak ada bagian daripada sholat taraweh. Sama seperti misalnya kajian-kajian setelah maghrib itu loh. Kita sebelum Ramadan itu biasanya ada kajian maghrib, antara maghrib dan isya ada kajian nggak biasanya? Ya sudah seperti itu. Apakah kita meyakini kajian ba'da maghrib itu bagian dari sholat maghrib dan isya? Tidak, nggak ada hubungannya itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika sholat taraweh, sholat witir, nah itu di tengah-tengahnya diselipkan kajian. Ini khawatirnya, ya khawatirnya itu masuk dalam rangkaian ibadah sholat taraweh dan witir. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah menceritakan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli laila arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam 4 rakaat. 4 rakaat artinya 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, istirahat. Istirahatnya agak panjang. Atau bisa juga maknanya adalah 4 rakaat sekaligus 1 salam. Jangan ditanya tentang bagusnya sholat beliau dan panjangnya sholat beliau. Kemudian thumma shalla arba'an, kemudian beliau bangkit lagi melaksanakan sholat seperti itu lagi, 4 rakaat lagi. Jangan ditanya tentang bagusnya dan panjangnya sholat beliau. Kemudian thumma shalla thalathan, kemudian setelah itu beliau sholat 3 rakaat. Tidak dipotong dengan kajian atau ceramah atau kultum dan yang lainnya. Mungkin niatnya supaya jamaah nggak kabur katanya. Kita taruh tengah-tengah Ustaz, supaya jamaah nggak kabur. Niatnya baik, tapi Anda lupa kalau ada jamaah-jamaah mungkin yang punya uzur, ada yang punya kepentingan, ada yang punya keperluan. Bahkan mungkin sebagian orang itu belum makan sejak berbuka jamaah. Maksudnya belum makan nasi ya. Belum makan nasi. Ada nggak di sini yang punya kebiasaan? Kalau saya kayak gitu. Saya baru makan nasi itu setelah taraweh. Ada yang kayak gitu nggak? Masa cuma Nana sendirian? Kayaknya banyak kok kayak gitu kan. Ada orang-orang yang memang ketika azan maghrib dia nggak bisa langsung makan nasi, nggak bisa. Apa mulek? Boso mana apa mulek ini? Mual ya? Ya kan kalau ketika tarawih itu nggak enak semua, apalagi kalau kekenyangan itu nggak enak. Apalagi kalau dia jadi imam, gelegean terus. Maghrib sudah makan nasi, kemudian tarawihnya jadi imam, gelegean terus. Sudah pengalaman kayak gitu. Maka ditunda setelah tarawih baru makan. Lah ternyata ada orang-orang yang memang sudah lapar dia itu setelah tarawih itu. Pingin setelah sholat tarawih langsung makan, pulang tidur kemudian. Tapi ternyata tadi dia disibukkan dengan kultum-kultum gitu. Apalagi kultumnya mungkin 30 menit. Ada lagi yang bukan kultum, sudah kajian 1 jam lebih bawa kitab. Masya Allah. Iya, kita lihat dulu itu ada yang bawa kitab, bahas kajian duduk itu, bukan cuman kultum nasihat 5 menit 10 menit, tidak. Kajian memang, bedah kitab. Naudzubillah. Kesian ini orang-orang yang punya kebutuhan. Mungkin ada yang mau ke dokter, ya kan?
Mungkin dokternya sendiri juga mau praktek, nggak bisa. Ya maka jangan mendolimi seperti ini. Lebih baik ditaruh setelah taraweh, setelah witir. Kalau mau ikut silahkan, kalau ada keperluan silahkan pulang. Ini afdolnya seperti itu, ya afdolnya. Cuman wallahu a'lam, mungkin masing-masing tempat punya kondisi-kondisi berbeda, mungkin diterapkannya bisa hal lain. Intinya tidak terikat antara kultum dengan sholat taraweh dan witir ini, jangan sampai terikat sehingga menjadikan kultum itu bagian dari sholat witir dan taraweh, maka itu bid'ah di dalam agama. Wallahu a'lam. Insyaallah ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya, karena sudah masuk jam 5. Hada wallahu a'lam. Materi kita masih menyisakan beberapa. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.